IHSG udah ke 9.000. Lo pasti sering banget kan denger narasi itu di grup-grup saham, media sosial, atau bahkan ada koran bisnis di belakangan ini. Kalau kita lihat sih optimis banget kan, seolah-olah kita tinggal merem, beli saham apa aja, dan cuan bakal datang secara mandiri. Tapi yang perlu diingat ya, kita sebagai investor, kita harus punya satu sifat, yaitu skeptis. Di balik angka yang mentereng itu ada sesuatu yang bau dan mulai bikin banyak investor institusi mulai gerak. Bayangin di saat kita lagi nungguin pesta 9.000, tiba-tiba Moody's datang bawa kabar buruk soal outlook Indonesia. Nah, belum selesai sampai di situ, MSCI, salah satu hakim paling berpengaruh di dunia saham, mutusin buat nge-freeze evaluasi semua saham Indo. Dan kabar terbarunya nih, FTSE bakal ngikutin jejak yang sama. Pertanyaannya cuma satu, apakah IHSG sekarang itu lagi bener-bener kuat secara organik atau kita cuma lagi dalam bubble yang besar, tinggal nunggu waktu buat meletus? Apakah 9.000 itu target yang ideal dan udah sempet ke-hit ya? Atau cuma umpan buat retail supaya masuk harga di pucuk? Di video kali ini gue bakal bahas tentang IHSG dan bukan sekedar ngasih harapan palsu. Gue mau ajak lo semua untuk bedah data secara objektif. Kita bakal bahas kenapa market kita tuh mulai dijauhin asing. Ingat ya kayak tadi FTSE, MSCI. Dan apa dampaknya kalau saham-saham besar ternyata cuma isi angin doang. Dan gimana cara lo selamat kalau seandainya terjadi flush out besar-besaran. Oke, anyway, sebelum kita masuk ke angka-angkanya, pastiin lo udah siapin kopi. Karena pembahasan kali ini agak mendalam, tapi sangat krusial buat nyelamatin portfolio kita bersama. Yuk kita coba mulai. Oke, poin pertama yang harus kita waspadain yaitu Moody's rating. Buat lo pada yang mungkin masih baru masuk di dunia investasi, Moody's itu bukan sembarangan lembaga. Mereka adalah salah satu dari the big three pemeringkat kredit dunia. Jadi kalau mereka udah ngomong A, ngomong B, manajer investasi kelas dunia dari New York, London, itu semuanya dengerin. Nah, masalahnya baru-baru ini Moody's mutusin buat nurunin outlook Indonesia. Dari yang tadinya stabil, sekarang jadi negatif atau di bawah pengawasan. Banyak orang yang nge-reply beritanya bilang, itu kan cuma penilaian. Ekonomi kita masih tumbuh 5% kok. Betul, ekonomi kita itu tumbuh. Tapi lo harus paham cara pikir big money. Mereka nggak cuma lihat pertumbuhan PDB, tapi mereka lihat resiko gagal bayar ataupun ketidakpastian kebijakan. Moody's ini jago banget nih. Dia mencium ada masalah di sisi fiskal kita. Mungkin defisit yang melebar atau kebijakan makro yang mulai kagak konsisten sama sekali. Kalau outlook diturunin, artinya apa sih? Artinya resiko memegang aset di Indonesia itu dianggap naik. Resikonya naik ya. Dampak langsungnya, biaya utang suatu negara atau yield obligasi itu bisa naik. Jadi kalau negara harus bayar bunga lebih mahal buat utangnya, maka bunga di bank itu bakal susah turun. Kalau bunga bank tinggi, perusahaan-perusahaan di IHSG dari yang kecil sampai yang blue chip, yang gede, itu bakal susah banget buat ekspansi. Kenapa? Karena ya simple, biaya modalnya semakin mahal. Jadi penurunan outlook ini adalah sinyal peringatan. Saat asing lihat outlook kita turun, mereka bakal mikir 2 kali buat naruh duit di saham kita. Itulah kenapa belakangan ini lo bisa ngeliat net foreign sale itu makin sering kejadian meskipun IHSG-nya kelihatan tahan banting. Mereka bukannya nggak suka Indonesia, tapi mereka cuma lagi protektif. Karena raport kita lagi merah nih. Karena si Moody's itu kasih catatan merah. Poin kedua, dan ini yang menurut gue jauh lebih krusial buat pergerakan harga saham harian. MSCI itu nge-freeze evaluasi saham di Indonesia. Jadi buat lu yang belum ngerti atau kurang tahu, MSCI itu ibarat tiket masuk untuk ke Liga Dunia. Banyak dana asing gede, terutama yang tipenya passive income atau biasa disebut dengan ETF. Mereka itu beli saham Indo cuma karena saham itu masuk ke dalam indeks MSCI. Mereka nggak pakai analisa ribet, mereka nggak pakai analisa yang susah. Pokoknya kalau MSCI bilang beli, mereka beli. Kalau MSCI keluarin dari daftar, mereka wajib jual. Jadi sekarang MSCI bilang mereka mau nge-freeze atau nunda evaluasi buat saham-saham Indonesia. Jadi ini bukan kabar biasa, ini red flag gede banget. Biasanya ini terjadi kalau indeks global ngerasa ada yang gak beres sama liquidity atau likuiditas, serta transparansi di market tersebut. Mereka tuh udah ngelihat harga saham di Indonesia itu mungkin udah gak mencerminkan nilai
aslinya. Atau ada pergerakan yang terlalu diatur sehingga nggak mencerminkan supply dan demand yang organik. Dan ada satu hal yang bikin makin horor. FTSE itu biasanya satu gerbong sama MSCI. Mereka itu kayak dua sahabat ya yang selalu sejalan. Kalau MSCI udah mulai jaga jarak, biasanya FTSE bakal ngikutin. Dampaknya apa buat portofolio kita? Likuiditas asing itu bakal kering. Net foreign sale bakal ada kejadian. Market kita jadi sepi dari uang pintar atau smart money. Kalau uang asing nggak masuk di market, yang tinggal di market cuma siapa? Ya kita-kita ini, retail yang saling sikut lah, atau bandar lokal yang lagi mainin harga-harga saham lah. Jadi gue mau kasih tahu lu satu hal. Market tanpa adanya asing, atau kita bisa bilang duitnya asing, itu sangat rapuh. Kelihatannya sih ISG naik, tapi naiknya karena volumenya tipis sekali. Begitu ada satu big player nih yang beneran jualan, atau ada satu news busuk aja, jatuhnya itu bisa terjun bebas. Kenapa? Karena nggak ada yang nampung di bawah. Ini yang harus lo waspadain kalau portfolio lu isinya cuma saham-saham yang naik karena rumor masuk ke indeks. Tapi sekarang sayangnya indeksnya malah nge-freeze kita. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering ditanyain sama retail, termasuk gua. ISG untuk maintain di 9.000 itu mungkin gak sih? Sebenarnya secara teknis angkanya itu bisa dicapai. Maintain di 9.000 bisa tercapai. Tapi kita lihat secara objektifnya dulu. Naiknya mau pakai apaan? Kalau lo lihat dalemannya ISG sekarang, kenaikan indeks itu sering kali cuma didorong sama segelintir saham raksasa. Yang kalau kita cek valuasinya, jujur aja, udah nggak masuk akal secara logika bisnis. Ada saham yang PE ratio-nya atau PER itu ratusan kali. Harganya naik ribuan persen dalam waktu singkat. Padahal labanya kalau kita lihat ya segitu-segitu aja. Ini yang dinamakan sama bubbling. Indeksnya ditarik naik ke atas biar kelihatan all time high terus. Biar media nulis berita positif. Tapi kita perlu ingat mayoritas saham di dalamnya, terutama saham-saham yang fundamentalnya beneran bagus, malah jalan di tempat atau lagi malah berdarah-berdarahnya sekarang. Kalau kita lihat sejarah pasar modal dunia, yang namanya bubble itu pasti pecah. Selalu. Masalahnya bukan apakah, tapi kapan. Saat likuiditas dari MSCI dan juga FTSE tadi mulai hilang, dan Moody's nggak juga naikin outlook kita, maka nggak akan ada lagi bensin buat pom-pom harga di atas. Disitulah panic selling biasanya mulai terjadi. Orang-orang yang masuk karena FOMO di harga pucuk 9.000 bakal jadi pihak yang paling kasihan, yang paling dirugikan, dan biasanya itu adalah retail. Terus, apakah kita harus takut dan keluar dari market? Apakah ini kiamat buat saham Indonesia? Menurut gua, itu enggak sama sekali. Justru sebaliknya. Gua punya satu tesis, kita itu lagi menuju the great flush out. Gini deh logiknya ya. Market itu ibaratnya hutan gede. Kadang-kadang hutan butuh kebakaran kecil buat bersihin semak ataupun rumput liar yang udah busuk, supaya pohon-pohon besar bisa tumbuh lebih kuat. Flush out ini adalah proses di mana market bakal bersihin saham-saham yang harganya udah kemahalan dan gak didukung sama fundamental yang bagus. Saham-saham yang naiknya cuma karena narasi kosong, karena spekulasi bandar, ataupun karena titipan kepentingan tertentu. Bakal kena flush alias dibanting habis sampai ke harga aslinya. Atau kita bisa bilang fair value-nya. Tapi ada sisi baiknya. Setelah sampah-sampah ini dibuang, saham yang punya fundamental kuat, yang earning-nya jelas, cash flow-nya sehat, bakal terlihat menonjol. Saham-saham inilah yang nantinya bakal narik IHSG naik secara organik. Itulah bullish yang sebenarnya. Bullish yang didorong oleh keuntungan perusahaan, bukan didorong oleh manipulasi harga. Jadi, ke depannya ISG bisa tetap bullish balik ke 9.000 atau bahkan lebih. Tapi yang perlu diingat, pemainnya bakal beda. Bukan lagi semua saham gorengan naik, tapi cuma saham yang beneran layak yang bakal bertahan dan kasih cuan dalam jangka panjang.
Terus apa yang harus lu lakuin sekarang? Gue bakal coba kasih strategi yang gue analisa sendiri. Yang pertama, udah pasti cek portfolio lo masing-masing sekarang juga. Buka aplikasi saham lo, lihat satu-satu. Lo beli saham itu karena ikut-ikutan narasi, ikut-ikutan FOMO, atau karena lo tahu perusahaan itu untung alias making money ya, cuan, dan harganya masih murah. Kalau lo punya saham yang PE ratio-nya udah nggak masuk akal, misal di atas 50 kali atau 100 kali tanpa pertumbuhan yang jelas, mungkin sekarang adalah waktunya yang tepat buat lu amanin profitnya. Jangan rakus. Yang kedua, cash is king for now, untuk sekarang ya. Jadi punya uang tunai di RDN itu bukan berarti lo takut atau lu cupu. Itu artinya lo lagi nunggu peluru buat belanja saat flash out terjadi. Bayangin lo bisa beli saham bagus, dalam artian fundamentalnya oke ya, di harga diskon 30%, 40%, atau bisa lebih gede lagi karena marketnya lagi panik. Itu baru namanya investasi. Yang ketiga, hormati liquidity. Jadi untuk lu invest ke saham, pantaulah pergerakan asing. Kalau mereka belum balik secara masif atau istilahnya net foreign buy, jangan terlalu agresif. Selalu follow the money karena kita adalah retail, bukan market maker. Yang keempat, fokus balik lagi ke fundamental. Balik lagi ke dasar, cari perusahaan yang punya utang rendah, laba stabil, dan dividennya oke. Saat badai datang, kapal yang paling kuat yang bakal selamat sampai tujuan. Kesimpulannya, market itu nggak pernah lurus ke atas. Ada waktunya kita euforia, tapi ada waktunya kita harus berhenti sejenak dan pakai logika. Kondisi Moody's, MSCI, dan juga FTSE, serta potensi bubble ini bukan buat bikin kalian takut, tapi buat bikin kalian lebih siap. Ingat, di market tugas utama kalian bukan jadi orang yang paling berani, tapi jadi orang yang paling terakhir bertahan. Jangan sampai lo jadi orang yang nyuci piring alias beli di pucuk saat pesta orang lain udah selesai dan semua orang udah pulang bawa cuan.